Kalau Nice HCK udah serius nih, NX8 3-breed dari Nice HCK. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Bicara soal brand Nice HCK sendiri, kita agak kurang jauh ya mainnya ya. Kita hanya pengen mencoba salah satu produk dari Nice HCK yang baru-baru kita review, F1 Pro ya. Mungkin dulu-dulu pernah kita review juga produk-produk jadul dari Nice HCK, cuma saya sudah lupa produk apa. Dan kali ini kita ada kesempatan untuk mencoba salah satu 3-breed dan juga merupakan salah satu high-end juga produk dari Nice HCK yang diberi nama NX8 yang menggunakan konfigurasi yang cukup wow menurut saya. Satu dynamic driver, 6 balance armatur, dan 1 piezo elektrik. Untuk dynamic drivernya juga spesial karena menggunakan titanium coated dynamic driver. Untuk konfigurasinya memang agak sedikit kurang umum ya. 3-breed memang lebih rumit, lebih sulit dibandingkan hybrid ataupun single driver. Keunikan lainnya dari nozzle inner monitor satu ini yaitu nozzle-nya ini bisa diganti-ganti filter bagian depannya ya. Cuma filternya ini ya sama lah intinya, hanya filter untuk spare aja. Mungkin kalau kalian mencoba-coba atau ganti-ganti dengan nozzle mungkin dari Singot, dari Moondrop, dia bilang sih ada kemungkinan bisa ya, tapi kita belum coba ya. Tapi ada kemungkinan bisa. Kalau bisa sih harusnya asik banget ya, karena dia bisa kompatibel dengan berbagai macam nozzle. Untuk sisi atau departemen kabelnya sendiri cukup aman karena dia menggunakan dual pin 0,78 mm yang universal. Dan satu hal yang mungkin agak sedikit disayangkan yaitu jacknya ya belum modular ya. Untuk di price range-nya harusnya sudah bisa modular dan diberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih jack ya 35 ataupun 44 ya, atau 35 atau 25 mungkin ya it's okay lah. Tapi di sini hanya satu pilihan jack yang bisa kalian pilih di awal pembelian kalian. Jadi sedikit kurang oke aja. Bicara soal sensitivitas ini, monitor satu ini ada di angka 111 dB dengan impedance 19 ohm. 111 dB ya cukup sensitif lah ini monitor satu ini ya. Karena di atas 110. Di atas 110 itu menurut saya cukup sensitif, apalagi impedance-nya juga nggak berat-berat banget. Dan kita mau thanks berat untuk Nice HCK sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik ataupun mau kilaf, lanjutkan aja ya. Jangan ditahan-tahan ya, mumpung PPN belum naik nih. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, bicara soal packaging dari inner monitor satu ini ya, packagingnya seperti ini ya. Cukup berkesan lah untuk packaging dari inner monitor 3 jutaan ya. Cukup oke untuk packagingnya ya. Ada outer box-nya juga yang tematik juga, ada bintang-bintang kecilnya seperti itu ya. Jadi ya, packagingnya menurut saya oke, cukup sensasional, tapi ya belum sampai yang wow, mind blowing banget gitu, enggak. Cuma di price range-nya cukup oke lah. Untuk kelengkapannya juga dipikirkan banget di inner monitor satu ini. Ada perintilan-perintilannya juga lengkap banget di inner monitor satu ini. Tentu saja ada inner monitor, kabel, 7 pasang air tips dengan case ya. Jadi ada kayak case plastik gitu untuk tempat air tipsnya. Itu dipikirkan banget. Nice edition ya. Buat kalian mungkin mau masukkan air tips kesayangan kalian untuk dibawa-bawa, bisa taruh di situ. Bisa kalian on the go bawa air tips kesayangan kalian. Lalu juga ada leather case ya, dan juga nozzle spare. Itu bukan untuk nozzle tuning sebenarnya, nozzle spare. Cuma kalian bisa kombinasikan dengan nozzle lain yang bisa mengganti tuningnya tentu saja. Cuma saya belum coba ya, jadi ya not confirmed yet. Tapi menurut mereka bisa harusnya. Dan yang paling terakhir adalah cleaning brush dalam paket penjualannya. Jadi oke banget lah. Dipikirkan banget perintilan-perintilan kecil yang menambah kesan, menambah experience untuk menggunakan inner motor satu ini lebih enak. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk sensasi unboxing dari inner monitor satu ini ya. Overall packagingnya cukup oke juga. Ya nilai yang pas lah. Next, build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build sendiri dari inner monitor satu ini adalah 3D printed resin dengan warna hitam pekat seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri agak pendek ya, kalian bisa lihat aja di sini sudah ada lipsnya dan filternya seperti ini. Untuk diameternya kita ukur sama-sama aja ya. Mungkin sih sekitar 6 mili sih harusnya. 5,8, 5,9 mungkin ya 6 mili lah. 5,9, 5,8 mungkin 6 mili lah amannya. Kalau kalian punya tips, kalian cari yang nozzle-nya bisa support sampai 6 mili. Dan untuk faceplate-nya sendiri ada 2 bahan di sini yaitu aluminium alloy frame ya dengan resin droplet starry faceplate seperti ini, kalian bisa lihat. Keren banget ya. Kalau kita lihat lebih dekat, lihat secara langsung gitu kayak ada galaksi-galaksi gitu ya dalam faceplate-nya. Gambarnya seperti nebula gitu lah di galaksi far far away ya.
Tidak terlalu mencolok sih, tapi saya suka sih desainnya. Kalau dilihat secara dekat ya tapi ya. Untuk kabelnya sendiri kabel 2 pin universal ya, dengan pin metal seperti ini ya. Sudah ada air hook yang transparan dengan kabel OCC silver plated mix cable di sini berwarna coklat muda ya. Untuk cincin dan splitternya bahannya metal. Nice banget di sini ya. Untuk bagian bawahnya sini adalah 2 braid. Dan untuk feel kabelnya ini mengarah ke lentur dan ketebalannya ya cukupan aja lah di sini. Gak terlalu tipis ataupun terlalu tebal banget. Untuk jacknya sendiri adalah jack 3,5 dengan bahan metal seperti ini, straight plug ya, gold plated. Ya sayang aja nggak modular ya, harusnya bisa modular kan lebih oke. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+ ya. Walaupun housingnya ini berbahan resin, tapi desain dan juga kabelnya good looking banget. Very well design juga di situ ya. Walaupun memang belum modular, tapi ya kabel dan desainnya saya suka banget. Oke, untuk fitting dari in-ear monitor satu ini dengan 8 driver ya. 1 DD, 6 BA, dan 1 piezoelectric. Di sini dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedengan aja, walaupun agak sedikit tebal ya, karena mengakomodir jumlah drivernya itu wajar aja. Cukup ergonomis juga di sini ya, walaupun masih kalah ergonomis dengan Avul Performer 7 ya, ataupun Avul Performer 8 yang menggunakan 8 BA juga masih 1 DD 7 BA ya. Masih lebih ergonomis ya dibandingkan ini, tapi ini sudah good banget ya, kekinian lah intinya. Kalau Avul kan beyonder, kalau ini ya kekinian. Selain itu juga bobotnya ringan banget untuk housing dari in-ear monitor satu ini, dan kabelnya juga manageable, jadi klop banget ya, sudah ergonomis, ringan banget. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular fit seperti ini ya. Duduk manis di telinga saya, enak banget in-ear monitor satu ini. Untuk kekedapan dan grip juga nggak ada masalah sama sekali di skenario pemakaian saya. Kekedapan dan gripnya cukup oke di sini. Memang tipe pemakaiannya yang agak sedikit senak ya, jadi ya kekedapan dan gripnya dipastikan secure dan juga sedikit panas dalam jangka waktu pemakaian yang panjang, tapi sedikit aja sih. Dan disclaimer di sini kita menggunakan air tips dengan size M-nya ya, silikon yang size M yang warna putih seperti ini. Jadi disclaimer untuk kalian juga. Dan overall untuk pemakaian saya sih nggak ada masalah sama sekali. Pretty good, pretty nice. Untuk 8 driver ini patut diacungi jempol juga. Walaupun masih kalah ergonomis dengan Avul sih, tapi ya oke lah. Dan sekarang kami berikan skor A- untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting yang oke banget dari Nice HCK NX8. Oke, selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan suaranya agak U-shape yang sedikit warmer ya. Dengan boosting yang bisa dikategorikan cukup even ataupun merata. Mungkin ada sedikit boosting di bagian bassnya dikit sih. Dan untuk di drive, walaupun ini tadi sensitivitas saya bilang cukup sensitif, impedance-nya juga nggak gede-gede banget ya, tapi tetap saya sarankan kalau bisa kalian pakai dongle aja, karena multi driver lebih aman kalau pakai dongle buat maksimalkan semua potensinya. Dan disclaimer juga, suara yang saya suka adalah neutral warm sounding. Oke, untuk arah suaranya sendiri bisa dikategorikan agak U-shape, ada sedikit boosting di bagian bass-nya ya di sini ya. Dan selebihnya sih cukup landai di sini, ada sedikit turun di bagian mid to upper treble-nya ya, dan juga ada boosting lagi di upper treble-nya. Ini mungkin piezoelectric-nya yang dimain biasanya di upper treble lah. Oke, untuk bagian bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang rada empuk ya teksturnya. Impact-nya sedikit kurang dengan punch yang oke di sini. Untuk rumble-nya juga masih dapat, jadi tidak mid bass aja isinya. Kalian bisa lihat aja boostingnya di sini ya. Ada boosting di, kita bisa lihat lebih dekat, di sub bass-nya dengan mid bass-nya sedikit dibandingkan Harman ya. Dan di situ ekstensinya ini bisa dikategorikan cukup decent lah sampai ke bagian sub bass-nya. Overall sih untuk kuantitasnya memang lebih fokus di mid bass dikit yang rada tebal tapi tidak terlalu lebay ataupun over ya. Untuk kualitasnya sendiri memang bass yang overall decent sih. Speednya cukupan dengan attack yang nggak terlalu tajam dengan detail yang oke. Tuningan bass yang cocok untuk lagu top 40, untuk rocks mungkin sedikit kurang garang dan energik sedikit sih bassnya di in-ear monitor satu ini. Oke, untuk bagian mid-nya sendiri bisa dikategorikan sedikit laid back dan secara body terasa smooth tapi kurang bold dikit ya. Emosinya juga dapat tersampaikan dengan baik. So far sih mungkin kurang dinamis dan lack of clarity dikit ya. Terlalu safe mainnya, kurang greget dikit lah. Mungkin kena efek dark system lah. Ya kalau kita lihat di sini ya memang ada muntahan dari bassnya dikit ya ke area
mid low-nya di sini ya. Dan juga di sini nggak terlalu extend banget, jadi dia mengurangi shouty tapi juga agak sedikit darker presence lah intinya. Biasanya main di sini, di daerah sini sama upper mid range ini agak kurang, biasanya agak darker kesannya. Untuk female-nya sendiri ya di sini bisa dikategorikan align dengan grafnya, memang agak sedikit warmer tapi terkontrol, tidak seperti male-nya. Di female-nya ini sedikit lebih ada dinamika tapi sedikit aja, yang nggak sampai yang gimana-gimana. Mungkin kalau saya pribadi saya agak sedikit boosting sedikit di sini, naikkan sedikit tapi di bawah Harman sedikit ya. Ya mungkin akan lebih menambah kesan yang brighter, nambah energi juga, nambah dinamika juga ya di situ ya. Dan clarity-nya juga lebih dapat dan juga lebih lepas suaranya. Tapi so far sih cukup aman lah di sini. Poin plusnya dan cukup terkontrol. Untuk shouting-nya juga masih terkontrol dan overall cukup rapi. Emang ini monitor yang karakternya lebih ke arah yang musical, yang enjoyable, jadi nggak harus analitik, nyari detail yang super sampai ke micro sampai ke remah-remah banget gitu ya. Bukan seperti itu. Oke, untuk treble-nya sendiri saya rasa dari grafnya sudah bisa sedikit menggambarkan ya treble-nya yang cukup aman ya. Dan sesuai dugaan saya sih treble-nya pas aja. Tidak terlalu nyerang tapi masih dapat sedikit simmering di hit cymbal-nya dengan tekstur yang overall terkontrol dan sedikit halus menurut saya. Untuk violinnya sendiri masih dapat tekstur yang halus tapi sedikit kurang bite-nya ya. Jadi gesekannya itu kayak kurang energi itulah. Walaupun treble-nya cukup rapi tapi agak sedikit off aja untuk teksturnya. Si balance-nya di sini tentu saja cukup aman ya. Dan overall untuk NX8 ini kami berikan skor B solid untuk tonalitasnya. Secara tonal cukup bagus. Grafnya juga kelihatan not bad ya menurut saya. Tapi secara suara memang sedikit ada plus minus lah. Mungkin saya lebih mau ada boosting sedikit di sini dan mungkin naik di sini mungkin akan lebih pas aja sih. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini, mungkin kalau kita bicara soal presentasi ya, Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup balance dan aman-aman aja sih suaranya. Kalau misalkan lebih arah mana nih Bang? Lebih arah fun atau analytical? Mungkin dia lebih mengarah ke netral, agak fun dikit ya, mengarah ke sebelah sini dikit ya. Kalau di sini anggap aja bright, kalau di sini anggap aja yang fun ya. Ya, di sini yang lebih bukan beige juga, warm lah. Di sini yang lebih bright, di sini yang lebih warm. Ya, mungkin dia agak lebih ke sini dikit lah. Tapi ya nggak jauh-jauh banget dari netral, mungkin agak sedikit ke kiri dikit. Jadi enjoyable, suara yang lebih fun sih. Untuk timbernya overall cukup neutral ya Inner Monitor 1 ini, walaupun ada minus-minus sedikit dari tuningannya ya, tapi ya overall cukup neutral aja, bisa dinikmati tanpa suara aneh-aneh ataupun kasar-kasar ataupun beda dari aslinya ataupun terlalu robotik ataupun terlalu digital ya, no. Nah, untuk sisi soundstage-nya sendiri menurut saya soundstage-nya nggak terlalu spesial banget, nggak terlalu lebar banget, nggak terlalu tinggi banget, walaupun ada sedikit depth-nya, tapi itu aja sih. Selebihnya sih agak kurang. Untuk resolusinya overall sih decent ya, baik detail maupun clarity-nya cukup decent. Ya, can be better menurut saya, harusnya ini monitor 8 drive. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dikategorikan harusnya bisa lebih baik ya. Ya, nggak terlalu spesial untuk 8 driver ya di kelas harganya ya. Lalu untuk imagingnya menurut saya ada sedikit kesan layering tapi can be better juga ya. Dengan positioning yang agak sedikit kurang sih. Harusnya bisa jauh-jauh lebih precise lagi. Dan sekarang kami berikan skor B- untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Overall sih Inner Monitor yang main aman dengan teknikalitas yang cukup decent aja. Oke, selanjutnya kita bandingkan Inner Monitor 1 ini dengan AVUL Performer 7 atau AVUL Performer 5+2. Oke, di sini sudah ada P7 ya. P5+2 plus NX8 di sini. Lebih mahal di mana? Di P7 ya. Oke, kita lihat dari grafnya sendiri, kalian bisa lihat ini cukup mirip ya. Mungkin sedikit perbedaan di sini ya. Ada sedikit lebih ada energinya, lebih ada boostingnya juga di bagian treble-nya di Performer 5+2 ini ya. Dan di sini agak lebih turun di bagian upper mid range-nya, tapi dikompensasi di bagian treble dan juga bagian presence-nya di sini ya. Dan selebihnya sih ya kalah aja di bagian sub bass-nya sedikit ya untuk P7 ini. Jadi itu aja untuk grafnya, hampir-hampir mirip ya. Dari segi driver sendiri sama-sama Tribrid ya. Di sini kalau nggak salah 2DD ya. Ya isobaric gitu ya kalau nggak salah, isobaric ya. Mungkin ya isobaric ya. Lalu 4BA dan 1 microplanar jadi total 7. Di sini 1 piezo
6 balance armatur dan 1 dynamic driver. Jadi di sini dynamic drivernya 2, di sini 1 ya. Balance armaturnya lebih banyak, di sini piezo, di sini microplanar. Jadi ada sedikit perbedaan dan grafnya seperti ini ya. Ada sedikit perbedaan yang paling mencolok sih ya di bagian treble dan presence-nya di bagian upper mid-range-nya di sini ya. Dari housing sendiri sama-sama resin, jadi nggak ada yang bisa dibanggakan di sini untuk kedua ini monitor satu ini. Untuk fitting sendiri, full performer 7 jelas lebih enak dibandingkan NX8 ya, kalian bisa lihat housingnya ya. Walaupun memang ada ketebalannya juga, tapi somehow lebih ergonomis aja di Performer 7 ini dibandingkan NX8. Bicara soal suara sendiri, bagian bassnya di NX8 bassnya lebih empuk dan mundur dibandingkan P7 yang lebih incisive dan lebih ada energinya somehow. Lebih full sounding juga di P7 bassnya dan sedikit lebih nyantai di NX8. Bicara soal mid-range-nya sendiri di lagu Indo ya. Kita mulai dari lagu Indo. Saya lagi suka lagu Komang itu ya. Suara di NX8 lebih laid back dan smooth, sedangkan di P7 lebih forward dan sedikit ada teksturnya. Tapi lebih ada dinamikanya juga sih. Bicara soal treble sendiri di P7 lebih crispy, tapi lebih terkontrol, shimmering, splendid lah intinya. Di NX8 ini ada kesenceringnya tapi lebih smoother, lebih darker presence lah. Somehow bicara soal teknis ya, masih lebih unggul di P7 sih. Cuma NX8 ini memang lebih murah dan memang lebih enjoyable aja suaranya. Tapi kalau bicara soal suara sendiri, apakah memang saya anti suara yang dark? Enggak ya, saya nggak anti suara yang dark ya. Tapi memang saya mungkin prefer something yang lebih neutral, yang lebih neutral warmer ya. Bukan yang agak terlalu dark, yang kurang energi gitu ya. Mungkin kalau kita dengerin inner monitor ya, dark system itu bukan problem sebenarnya. Dark system hanya sekedar istilah saja ya buat gampang kalian juga paham ya. Tapi bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Itu hanya arah suara aja, gambaran aja. Ya, jadi bukan sesuatu yang terlalu negatif yang perlu kalian dengar sebagai sesuatu yang jelek ini. Enggak ya. Jadi ya memang enggak. Itu hanya memang sekali lagi ya preferensi, balik lagi ke preferensi. Ada yang orang suka yang suara yang lebih nyantai, suara yang lebih warm, suara yang lebih fun ya dibandingkan suara yang analytical, suara yang netral ataupun suara yang boring ya. Mungkin saya suka suara yang neutral warm tapi juga masih ada energinya. Ya gitu ya mungkin ya, yang meta-meta gitu mungkin ya. Yang nggak meta juga sih. Ataupun nih suara yang unik seperti DK3001 gitu saya suka banget sih. Kalau kalian sendiri gimana? Suka suara yang seperti apa? Bisa share atau tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya mau tahu sih suara kebanyakan orang di Sound Dignity yang viewer-viewernya ini senang suara apa sih untuk sebuah inner monitor. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yaitu suaranya ini bukan untuk kalian yang mencari suara yang analytical ataupun trebly ataupun bright. Jelas bukan ya. Cons yang kedua yaitu adalah kabelnya. Yes, kabelnya tidak modular jack. Ini mungkin bukan soal selera seperti cons yang pertama, tapi semuanya benci yang tidak modular ya. Harusnya bisa modular. Ya, di kelas 3 jutaan harusnya sudah bisa modular sih. Itu mungkin sudah rumus pasti harusnya. Untuk pro-nya sendiri suaranya lumayan aman dan oke sih menurut saya. Pro yang kedua yaitu filternya ini bisa diganti-ganti. Walaupun di sini bukan filter tuning ya, tapi bisa diganti-ganti. At least kalian ada spare kalau misal filternya rusak atau filternya hilang atau filternya bolong dan kawan-kawan, ada gantinya. Pro yang ketiga yaitu faceplate-nya ini asik banget ya menurut saya, seperti batu kecubung ya, mirip seperti akik gini. Zaman-zaman akik ini seperti batu kecubung gitu, warna ungu gitu. Kalau dilihat dari dekat memang keren banget sih, tapi nggak bisa kelihatannya. Jadi ya memang keren banget untuk faceplate-nya. Saya suka. Dan untuk value for money di angka 3,1 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B- saja untuk inner monitor satu ini. Kesimpulan, sebenarnya NX8 ini adalah inner monitor yang oke, dan buat kalian yang mencari inner monitor yang comfort suaranya ya inner monitor satu ini bisa jadi pilihan sebenarnya. Tapi sekali lagi inner monitor ini kalau dilihat dari kelas harganya memang inner monitor yang ya oke lah, tapi bukan yang stand out banget sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai NX8 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Tunggu dulu, buat kalian yang domisili di Surabaya, pastikan stay tune terus karena kita akan ada event yang cukup besar ya nanti di 2025. Ya ini sudah 2025 sih. Nanti di
titik-titik ya. Di dekat-dekat, waktu yang dekat-dekat aja ada event yang cukup besar, jadi kalian pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Karena this is biggest event. Ya, biggest event lah di Surabaya. Mungkin the biggest yang pernah ada di Surabaya. Jadi stay tune terus buat kalian pencinta audio portable ataupun desktop, karena tidak hanya audio portable, kita desktop juga nanti ada. Jadi fokusnya kita memang ke personal ya. Personal itu ada audio portable, ada juga desktop. Jadi nyampur jadi personal audio. Pastikan kalian stay tune ya.